Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Ya, hari ini tanggal 9 Juni 2022. Ya, pada video kali ini saya akan membahas 8 saham ya, 8 saham. Ya, sektornya mungkin ada yang sama tapi ada yang berbeda juga. Jadi yang pertama ada Goto, kedua ada MTech, ketiga ada Antam, keempat ada Tins, kelima ada Inco, keenam ada NICL, ketujuh ada SMDR, dan yang terakhir ada MTEL. Ya, sebelum saya mulai, saya mau berterima kasih dulu seperti biasa kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport video saya ya. Jadi apabila memang ada yang mau ditanyakan saham, ya request saja Bapak Ibu, nanti saya coba upload ya di video selagi saya masih bisa gitu ya. Ya, lanjut ya ke saham pertama, ada Goto. Goto hari ini ditutup di harga 384 dengan perubahan harga 1,59%. Kalau dilihat hari ini volumenya sama tingginya seperti sebelumnya, bagus. Asing juga masuk besar ya, lokal masuk kecil ya. Jadi Goto ya, ini kalau digambarkan dari target sih ini jelas sudah hit ya, itu ya udah lama ya, udah hit ya kan, udah hit. Nah sekarang dia ada di resistennya ya, di 381 ya, dia udah break. Oke, ini resistennya ada 381 udah break, tapi membentuk candle hammer ya, hampir hammer lah, kayak doji juga nih ya, di atas dragonfly doji lah gitu. Nah ini tanda-tanda pembalikan arah sebenarnya ya, cuma memang butuh konfirmasi candlenya ya, butuh konfirmasi candlenya. Jadi kalau besok hijau ya bagus, dia bertahan di atas supportnya ini ya bagus ya, tembus resisten bagus. Nah tapi kalau merah ya seperti biasa Bapak Ibu, harus retrace dulu mungkin ke 340 atau 311 ini lagi gitu ya, karena ini terbukti di sini kuat nih ya, jebol nggak kuat ya kan, jebol nggak kuat terus mau ngetes baru jebol ya, tapi ada penannya ini dia ngebreak baru kuat gitu. Nah dia begitu dia nyentuh ke sini 311 ini, 310 ini ya, dia langsung membal mental gitu ya. Jadi pun ini masih di tengah-tengah ya, jadi dia breakout dengan candle yang jelek tapi secara volume good ya, tinggal nanti bandar mau ngelakuin seperti apa gitu ya. Ini tinggal dikit lagi ya buat ke atas, tinggal 15%. Jadi ya kalau Goto sampai 15% sehari sih ya, udah pasti SG kita hijau lah. Tadi aja ya Goto 5%an ya, SG kita hijau. Begitu ini turun langsung minus 0,15 gitu ya, untuk Goto seperti itu ya. Jadi yang punya di bawah nih, ada yang sabar banget nggak nih kira-kira ya? Chat di kolom komentar ya Bapak Ibu, yang punya Goto harga berapa ya, yang masih sabar. Nah ini udah cuan lumpir. Oke ya, sinilah ya, udah 100% cuannya gitu ya. Siapa yang masih punya, chat di kolom komentar, entah itu mau minus entah mau positif gitu ya. Lanjut saham kedua ada MTech. MTech hari ini ditutup di harga 1790 ya, dengan posisi minus 1,38%. Kalau dilihat hari ini volume kecil ya, jadi MTech nih pas di bawah nih volumenya kecil terus ya, di sini nih volumenya kecil terus nih ya. Asingnya mulai jualan sih tapi kecil ya, terus lokal juga kecil. Nah kita lihat dulu foreignnya. Nah lihat ya, kelihatannya merah tapi barangnya banyak banget di atas, masih banyak ya, jangan sampai kegocek gitu Bapak Ibu ya. Mereka ini sebenarnya ya mungkin floating loss juga kan si bandar ini. Kalau dilihat nih ya, dari atas ini tanggal 28 April bandar, dan sekarang ZP ya, ZP di harga 2182 ya, rata-ratanya ya masih minus 2182 ya, pas di resisten nih ya, pas di sini masih minus dia. Nah itu yang punya barang paling banyak, minus 18%.
Oke, yang lainnya juga minus ini, ya. Jadi maksud saya adalah ya kita based on technical lah, tapi kita jangan terlalu terburu-buru karena ini kan di luar kebiasaan ya. Kemarin yang pemegang sahamnya jualan ya kan, jualan terus berhari-hari, ya jadinya seperti ini gitu. Nah, tapi yang harus kita pahamin di sini masih ada gap. Ya kalau ini gap mungkin gap ARB ya, tapi ini kan gap murni ya di sini. Nah ini potensi masih bawah sini, barangnya asing ini masih banyak banget ini gitu ya. Nah kemarin ini ada potensi double bottom, cuma udah ke break ya, jadi ini saya hapus. Oke. Nah tetap titik belinya di area sini ya. Jadi yang kalau mau kemarin spekulasi buy di sini ya udah average zone, ya udah ini ya. Kemarin saya sempat average zone juga di sini ya, lumayan ada pantulan, walaupun ya nanti saya jual itunya mungkin di atas lah gitu. Ini kan belum cuan beberapa persen gitu kan. Jadi lot yang saya beli di sini saya jual lagi nanti di area sini, dia break lagi turun lagi ke bawah ya saya average down lagi gitu biar rata-ratanya turun. Oke. Jadi memang kelihatannya rugi, tapi ya secara ini nanti bisa cuan lah itu karena average-nya kan makin turun. Jadi begitu terbang ya udah muatannya udah cukup gitu ya, udah bisa positif gitu untuk MTech ya. Secara jarak secara jauh sih harusnya masih potensi naik ya. Kita lihat bulanannya ya. Ini kalau bulanannya kan nggak masuk akal deh ya. Memang dia habis naik tinggi sih ya, jadi koreksi ini sebenarnya koreksi wajar gitu. Saya mati dulu underlay-nya ya. Jadi dia di sini candlenya merah. Nah ini mudah-mudahan merah bisa jadi hijau atau merah seperti ini aja lah bulan ini ya. Jadi nanti bulan depannya bisa hijau ya, ada potensi rebound nih. Kalau di sini kan rebound terus ya secara monthly ya. Ya ini saya ngomong secara monthly jadi masih good gitu ya. Secara monthly masih oke ya gitu. Nah nanti tinggal punya teman-teman kejemput apa enggak, punya bapak ibu kejemput apa enggak. Yang jelas sih kalau saya rasa MTech 3000 lebih bisa ya tahun ini gitu. Tunggu katalis saja nanti di dekat-dekat akhir tahun ya, seperti itu untuk MTech. Dia bulan ini kalau nggak salah juga dividen MTech, jadi tungguin aja dia dividen sampai mana, berapa besar. Nah mungkin akan dikerek harganya gitu ya untuk MTech. Lanjut saham ketiga ada Antam ya. Antam hari ini tutup di harga 2.400 ya, dengan perubahan harga minus 0,83%. Nah ini kemarin skenario-nya pas di sini ya, terus dia hijau. Nah terus saya nggak mantau 3 hari 4 hari Antam, ternyata ini skenario yang kemarin kalau bapak ibu ingat ya, ini mungkin akan bikin double bottom di bawah gitu. Ini jadi ini saya hapus ya, ini udah ke break gitu ya. Kemarin tuh pas di tengah sini ya, mungkin anggapannya masih bisa naik gitu kan, karena di masih ada akumulasi asing, besoknya ternyata merah. Oke. Ini saya hapus ya bapak ibu ya. Nah jadi ini berpotensi ada double bottom ya di sini potensinya ya. Jadi nanti kalau mau spekulasi buy di area support, buy on weakness bisa. Oke. Nah memang ini ya range jauh nih ya, range si Antam ini jauh. Nah lebar penannya dia ya, dia main cuma di sini-sini aja gitu. Nah tapi kalau mau dilihat secara lebih kecil ya, secara lebih kecil bisa mantulnya ke sini ya, yang dijadikan pantulan ya. Jadi nanti ini kita hilang dulu sebentar gitu ya. Nah ini yang dilihat nih ya, garis merah ini dengan garis ini saya tabelin. Oke, merah dengan ungu ya. Kalau dilihat dia bikin wave, memang bikin wave ya. Nih kesini nih wave-nya. Nah ya, bikin wave. Nah nanti dilihat apa namanya, dia bisa break di mana. Nah mudah-mudahan double top ini untuk target kecilnya, lalu target besarnya ya ini gitu ya, target besarnya ini.
Nah, nanti misalnya break area sini ya bisa ke atas lagi Antam. Nah, saham-saham komoditas ini karena isunya belum rame lagi gitu ya. Jadi masih ketutup batu bara, gas, ya, minyak gitu. Sekarang lagi geser dikit gitu ke sana. Jadi yang punya Antam ya sebenarnya harus hati-hati juga sih. Karena kalau ini jebol ya udah wassalam. Ya, Antam jebol ini wassalam. Ya, penannya bisa break gitu. Nah, ini sekarang jangan sampai break nih gitu. Oke, jadi mudah-mudahan ini tercapai ya targetnya ini 3.400. Oke, ini saya nggak ngada-ngada terus kalau misalnya jebol di sini area sini 3.400 atau 3.300 ini kan bisa gitu ya, breaknya pas di ujung sini gitu kan. Jadi ya 3.300 ini targetnya. Ya ini target lama yang sudah saya pasang, mudah-mudahan tercapai, terhit ya. Ya tahun ini agak berat lah kalau kayaknya kalau tahun ini gitu. Yang jelas ada target potensi ke sana. Oke, seperti itu untuk Antam ya. Jadi nanti kalau besok turun mau spekulasi buy di area 2350-an. Oke, 2350 sampai ke 2290. Ya, itu area spekulasi buy-nya Antam gitu. Ini saya kasih warna. Ya, ini area spekulasi buy-nya Antam. Ya, sampai sini Antam. Lanjut saham keempat ada TINS. TINS hari ini tutup harga 1985 ya, dan perubahan harga 1,28%. Nah, TINS ini menarik banget. Kenapa? Ya, volumenya meningkat. Ya, meningkat walaupun masih kecil, tapi dia ini juga meningkat. Ya, candlenya dia nggak bikin low baru. Ya, terus volumenya asing akumulasi terus. Ya, akumulasinya gendut. Sekarang kita lihat overlay-nya dulu. Ya, overlay asing. Nih, ya, selalu growth, selalu naik ke atas. Nah, barnya dia nih makin banyak, berarti makin bagus. Ya, harga saham naik, asingnya ikut naik. Berarti mencerminkan bahwa memang si TINS ini udah mulai diatur sama asing gitu. Ya, walaupun memang lokalnya ini juga lumayan gitu ya. Jadi mungkin ini berapanya saya belum follow up sih. Nah, ini kemarin dividen ya, karena dividen saya lihat tuh bakal ARB gini ya, ternyata enggak bagus lah, puji Tuhan gitu ya. Nah, sekarang dia ini candlenya. Ya, ini candlenya lagi buat ke pen handle. Nah, ini mudah-mudahan bisa break. Ya. Kalau secara bandar Antam kalah bagus. Ya, secara bandar nih akhir-akhir ini Antam kalah bagus ya. Walaupun memang ya dia barnya masih naik, cuma nggak tahu kalau menurut saya kok jadi lebih kencengnya di TINS gitu untuk akumulasi si bandar ya gitu. Nah, break 2050 ini ya bisa sampai sini 2450 ya. Jadi targetnya untuk TINS seperti itu. Kita lihat besok. Nah, ini harga tengah-tengah, belum ideal buat beli. Nah, idealnya di sini gitu. Ya, ini kemarin yang ngikutin udah saya gambar ya, idealnya di sini gitu. Ya, ini tengah-tengah banget lah. Turun itu masih bisa keseret berapa persen? 4,5%. Ya, gitu. Jadi untuk TINS sabar, yang punya dari bawah trailing stop, yang belum di atas jangan beli ya, karena di sini nih status big akumulasi yang akum AK BK ZB ya, jadi masih ada potensi untuk dikerek naik seperti itu. Lanjut saham kelima ada Inco ditutup di harga 7650 ya, dengan perubahan harga minus 0,65%. Ya, jadi di sini dia keluar dari ini ya, break pennant ya. Oke, cup and handle break pennant, jadi mulai bagus ya, secara teknikal mulai bagus. Dia kemarin udah break ya dengan volume tinggi. Nah, ini saya pede nih. Pede di sini maksudnya wah ini bisa nih ya kan buat ya scalping atau beli sore jual pagi gitu, karena apa, volumenya kan besar ya, asing juga besar, lokalnya besar gitu. Nah, ternyata besoknya dibanting langsung 2 hari berturut-turut gitu ya. Dibantingnya nggak dalam sih, 3%, cuma balik lagi ke area channel ininya dan di support ketahan
Ya, jadi 7650 ini udah terbukti lah kuat gitu. Nah, ini kalau ditanya udah telat belum? Ya coba buy on weakness ya. Spekulasi buy nih di sini untuk Inco ya. Jadi ada risiko Bapak Ibu ya dalam trading. Jangan pas sudah naik tinggi baru nanya, waduh ini bisa nggak ya, telat nggak ya Bapak Ibu gitu. Ya, jadi selama saham itu belum tembus resisten, dia masih punya potensi turun ke bawah gitu ya. Nah kalau udah seperti itu ya buy on weakness. Ya ini di sini tuh risiko kita ada ya, bisa break tapi lebih kecil ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat rambut-rambut seperti ini ya, nih rambut-rambut seperti ini, ya jadikan ini juga sebagai titik beli bisa. Jadi saat dia nyentuh sini Bapak Ibu mau spekulasi buy juga bisa ya. Itu ini udah 1 2 3 4 nih, ada rambut terus jebol tapi selalu ditutup naik di atas ini ya. Ya kalaupun turun ke bawah ya ada cut loss-nya, tapi kan ini berpotensi lebih kecil daripada Bapak Ibu beli di sini atau di tengah-tengah ya. Kayak tadi tin segini ya, posisinya di tengah-tengah ya, lebih beresiko gitu. Nah kalau ini resiko kan cut loss lebih kecil gitu ya. Dan manfaatin pantulan untuk Inco ya, buy on weakness seperti itu ya untuk Inco. Lanjut ke saham selanjutnya ada NICL ya. NICL hari ini ditutup di harga 109 dengan perubahan 2,83%. Nah, ini ya cup and handle. Oke. Ya, jadi secara ini ada sampai sini. Ini tadi Pak. Nah, ya di sini. Oke. Kalau kita pindahkan ya. Kalau ini adalah support resisten tengah candle. Ya, body tengah pinggangnya itu, dan itu memang ya support resisten gitu. Bisa dijadikan ya target terjauh 208. Nah, kalau mau spekulasi buy seperti ini bisa Bapak Ibu ya. Jadi belilah, tapi kalau saham-saham lagi di handle seperti ini, belilah di area-area support. Ya, misal Bapak Ibu nih beli di 109 gitu. Ya. Ya, ini kan lagi di bawah, belum tentu break. Ya, jangan dibeli. Tunggu break baru mau beli. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari atas, ya dari sini kan turun. Nah, ini nyentuh support. Ya, kanan atasnya arahnya dari atas ke bawah. Ya bisa beli. Tapi kalau dari bawah ke atas jadi resisten, ya jangan dibeli di area support atas dong gitu. Ya. Jadi kalau belum breakout ya potensinya kecil. Nah, ini kalau dia break candle bagus banget ya. Berarti ini potensi besar confirm ke 5320. Ya, karena memang nih nikel lagi loyo ya akhir-akhir ini, emang udah mungkin waktunya udah geser ya dari nikel terus ke sekarang lagi gas gitu kan, lagi minyak gas ya. Jadi harus sabar gitu. Ya paling naik pun naik terbatas gitu. Nggak bisa kencang lagi yang kayak dulu. Ya, belum waktunya mungkin. Karena sektor-sektor lain juga perlu jalan. Ya, lanjut. Ya, saham ke-7 ada SMDR. SMDR ditutup di harga 3650. Ya, 3650 dengan perubahan harga minus 4,2%. Ya, kalau dilihat volume normal biasa ya. Asing masuk tipis. Ya, di sini tipis. Ya, secara bandar indikator yang memang netral, nggak ada distribusi, nggak ada akumulasi. Paling distribusi kecil juga nih, karena top 1, 2, 3-nya lebih besar daripada yang yang akum gitu ya. Nah, SMDR ini kan naik udah tinggi ya, Nah, dia sempat konsol di sini, ini bagus ya. Nih contohnya saham naik tinggi gitu kan, saat ya dari bawah mulai naik, dia konsol lama, naik, konsol, naik. Ya ini konsolnya semakin lama semakin pendek gitu loh. Ya biasa nih bandarnya ini sabar gitu kan. Oh, akum sabar, tapi pasti. Nah ini makin lama makin pendek nih konsolnya, ya candlenya. Ini naik, konsol sehari naik. Nah, powernya makin habis. Ya, powernya SMDR makin habis.
secara nih target Fibonacci udah kehit semua ya. Jadi secara PR saya udah nggak punya PR lah bagi Bapak Ibu gitu ya. Walaupun memang saya bukan rekomendasi beli, tapi yang jelas ini target dari analisa sudah tercapai gitu. Jadi Bapak Ibu yang percaya ya selamat cuan ya. Yang belum percaya sama saya ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada ruginya kan, Bapak Ibu nggak beli nggak rugi ya. Saya pun Bapak Ibu nggak ngikut ya nggak rugi juga sayanya secara saya pribadi gitu. Oke, yang jelas sih saya ngerasain cuan sedikit lah dari SMDR. Memang kemarin fokus saya agak ketinggalan ya di SMDR, tapi ya udah bisa cuan, masih bisa cuan gitu. Pas tarik ini ya cuan lumayan ya kan gitu ya. Kemarin pun saya jujur nih, saya jualan di area sini ya, karena bentukannya doji ini gitu ya. Saya jualan ya, tapi jualan sempat ke atas sedikit lah. Nah ini habis itu hijau, nyesel ya enggak apa-apa ya, nggak nyesel. Terus besok sempat ke 4.000, nyesel enggak gitu. Ya biarin aja. Jadi saya mau beli lagi kalau antara di support atau memang udah breakout gitu prinsipnya ya. Ya sebenarnya bukan breakout sih, intinya karena ini candlenya kemarin ketahan gitu kan, tapi kok besoknya merah. Saya buka chartnya, loh kok hijau merah. Jadi ini udah doji hijau merah lah, potensi inilah pembalikan arah gitu ya. Nah mudah-mudahan ya, sekarang sih kalau orang namanya trading mudah-mudahan bisa ada pantulan gitu kan. Cuma kalau dilihat mungkin ya, ini dengan adanya distribusi terus akhir-akhir ini sama lokal ya kan, asing juga distribusi masuk cuma dikit-dikit ya, belum tahu arahnya kemana. Yang jelas sih ini potensinya 60-40 lah ya, intinya lebih besar untuk koreksi dulu dibanding lanjut naik. Kalau dari saya seperti itu, karena ya mungkin retest ke 3.400 ini ya, atau bahkan bisa ke sini ya, ke support 3.000 ya bisa. Low-nya kan masih di sini, masih higher low ya kan, higher low yang lebih rendah daripada sebelumnya gitu. Nah memang kalau dilihat waving ini ya udah, ini satu ya kan, wave 1 terus 2 3 4 5 ya kan, saat ini 5 dia bikin wave lagi nih, koreksi ya kan, bikin wave 1 2 3 4 5, pas di finish ya dia malah udah dua putaran wave ya, 2 putaran wave loh ini. Jadi buat yang nggak sempet nggak ngeliat gitu ya hati-hati. Ini saya gambarin deh ya, 1 2 3 4 5 ya, wave 1 ya, ini siklus wave 1 siklus ya. Ini wave 2 1 ini koreksi dulu ya, 2 3 4 5. Nah ini potensi kalau udah di bawah, udah di ujung gini ya. Jadi kemarin itu udah di ujung gini juga sebenarnya rawan koreksi, karena udah wave 5 tapi ininya Elliott dark cloud ya, dark cloud ya. Dia beda sama ini gitu, dia bisa konsolidasi dengan volume yang besar-besar terus ya. Asing ada akum, ini juga akum lokalnya, jadi masih good. Nah ini dua-duanya udah distribusi terus ya. Saya sih bukan tebar fear ya, tapi intinya buat jaga-jaga bapak lah, bapak ibu. 3.400 dulu gitu ya untuk SMDR. Lanjut ke MTEL ya. MTEL terakhir ini ditutup di harga 710 dengan perubahan harga minus 2,07 ya. Kalau MTEL, SMDR, MTEL ya, yang lain-lain ini di tambang lah saya masih punya PR. Tapi kalau di MTEL, di SMDR juga ya udah lunas ya, target tercapai ya. Ya udah selamat gitu yang nonton ya, yang nonton udah selamat lah, udah cuan. Bahkan melebihi target saya di 720 pas di resistennya lah, ternyata dikasih lebih 740 ya, selamat ya, lebih dari 20 poin gitu. Nah sekarang dia posisi di 710. Oke, posisi 710
beli apa enggak. Nah, kalau saya nanti dulu ya, kalau saya nih pribadi ya. Kenapa? Pertama, lihat besok candle hijau apa enggak. Oke, itu satu ya. Kedua, besok kalau merah ya berarti dia belum kuat ini supportnya ya, karena belum diuji. Ini baru sekali langsung break, berarti potensi belum kuat ya. Jadi kalau besok masih merah, sabar. Nah, di mana ya, mungkin di 695 ini. Kenapa ya? Di sini udah sempet diuji sekali, 2 kali gitu kan, yang ketiga break gitu ya. Jadi ini lebih kuat, 695 lebih kuat daripada 710 ya untuk MTEL. Jadi yang punya MTEL mau beli lagi, atau kemarin karena maaf ya agak kasar, agak serakah ya, belum TP, masih bilang bisa naik ya, mau average down di sini aja gitu ya. Ini dia udah break penannya ya, udah lanjut ya. Target tercapai, ini saya hapus ya. Bapak Ibu saksinya silahkan, yang ikut ya ikut. Nah, untuk MTEL ya 695 kunciannya ya. Kalau besok sih saya rasa masih turun lagi gitu. Nih belum diuji lah intinya gitu. Tapi kalau besok ada hijau, terus hijau lagi, ya bagus, berarti 710 ini mau dijadikan support gitu, mau dijadikan support atau higher low-nya yang baru ya. Karena kan dia kalau misal ya di sini udah nih, mau di sini dia kan tetap bentuk higher low ya, kecuali dia udah di sini terus mantul ya, mantulnya cuma sampai sini ya, terus dia turun lagi ke sini ya, ini potensi double top dong ya enggak gitu ya. Jadi kalau dia bilang, oh kayak dukun lu sukanya ngada-ngada, iya bukan kayak dukun, bukan ngada-ngada. Ini kita ngelihat potensi-potensinya gitu. Di saham itu kan banyak jalurnya. Jadi kalaupun naik jangan seneng. Kadang jangan seneng kalau misalnya dia naik sampai sini ya, gak kuat, ya bisa turun ke sini. Apalagi confirm di naiknya, ya udah double top ya. Bukan ramal, bukan tebar fear, tapi biar nggak kaget gitu loh. Duh, ini potensi double top, koreksi ya udah nggak maksimal tapi cuan aja dulu deh, tarik. Kan bisa gitu, fungsinya itu, bukan tebar fear ya. Kalau pikirannya udah negatif terus, selalu bilang wah analisa orang ini salah, analisa orang ini salah, analisa gua paling bener gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak salahin juga, saya nggak nyalain, itu haknya Bapak Ibu gitu ya. Jadi yang jelas saya itu bikin video bukan tujuannya untuk bikin sangkut Bapak Ibu apa berkahnya buat saya ya. Nutup rezeki orang malah dosa saya gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan membantu Bapak Ibu, dengan ya intinya dengan ikhlas, senang gitu kan, bikin konten dan bermanfaat ya, semoga berbalik juga kan ke saya positifnya gitu aja ya. Jadi untuk MTEL ya ada skenario beberapa lah. Jadi kalau misalnya besok mantul ternyata hijau tapi di sini nggak kuat ya, potensi double top. Kalau besok koreksi terus ada hijau ya lebih bagus gitu, nggak masalah ya. Yang penting kita udah tahu nih, oh skenario seperti ini, jadi nggak kaget, nggak panik, aduh besok turun jual ya, padahal harusnya bisa fresh down, ada buy on weakness gitu ya kan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi video kali ini mengakhiri perjumpaan kita ya. Oh sorry, ini saya lihat view satu lagi ya. Sorry sebelum ditutup, ini ya 1 2 3 4 5 ya, 4 5 potensi ke atas, makanya kok saya bingung ya. Ini geser dikit biar kelihatan ya. Ini wave 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada potensi bisa mantul ya, ataupun tadi balik lagi mantulnya di bawah, bisa masih terhitung gitu ya, masih potensi ke atas. Nah ini gini deh, saya kasih 2 di sini ya untuk MTEL ya. Jadi jangan kalau yang tadi udah ngucapin penutup malah lanjut baru ngeliat gitu ya. Ya ini ada 2 skenario ya.
Jadi ya hati-hati Bapak Ibu, yang jelas tetap disiplin ya, area-area support jebol disiplin. Seperti itu ya. Baik, MTM menutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk supportnya. Selamat malam, salam sehat selalu.